manusia harus bisa kembali ke alam asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, ini masih keterangan yang ada dalam kitab Sirur Asrul, yang terjemahnya sebagai berikut. Karena sedikitnya manusia yang mampu kembali ke alam asal, maka Allah melimpahkan kenabian kepada Ruh Agung Muhammad Rasulullah, penutup petunjuk jalan, dari kesesatan ke alam terang. Ia diutus para Rasul untuk mengingatkan mereka yang lupa, dan membuka hatinya. Nabi mengajak mereka agar kembali dan sampai, serta bertemu dengan Jamal Allah yang azali. Sesuai dengan firman Allah mengatakan, "Ini adalah jalanku, aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas, aku dan para pengikutku." Nabi bersabda, "Para sahabatku seperti bintang-bintang, mengikuti yang manapun kamu akan mendapat petunjuk." Di dalam ayat ini, seolah-olah memberi khobar kepada kita semua, bahwa Rasulullah dalam makna ayat yang baru dikobarkan, itu semuanya menjurus kepada bahwa manusia seharusnya kita harus bisa kembali ke alam asal. Maksudnya supaya harus berusaha sekuat mungkin. Tapi jangan lepas dari ajaran Rasulullah yang diajarkan kepada kekasihnya. Ialah Ahlus Sufi yang mendapat pelajaran langsung dari Rasulullah. Kalau kita sekarang rupanya sudah agak jarang sekali untuk memperhatikan hal itu. Karena yang diinginkan hanya dengan bayangan surga saja, padahal inilah yang lebih penting untuk seluruh manusia. Karena kalau kita nanti setelah mati, ruh kita tidak bisa pulang ke alam asalnya, itu pasti akan tersesat. Yang tersesat itulah yang dinamakan masuk neraka. Maka dengan ini kita mari sama-sama mentafakuri ayat tersebut, supaya kita semua bisa mawas diri. Apakah kita sudah mentafakuri hal tersebut? Apa belum jika memang belum terpikir tentang hal tersebut? Sekarang, mari kita sama-sama berusaha di waktu kita masih hidup ini. Karena sekarang masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Sebab kalau dinanti-nanti, kita tidak mengetahui kapan kita dicabut ruh kita, nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua manusia di bumi ini tidak mengetahui kapan kita mati. Maka dengan inilah, kita alhamdulillah setelah menganalisa hadis-hadis, Rasulullah jadi bisa mengetahuinya. Setelah mengetahui hadis-hadis yang tadi di awal video, hati kita merasa terpanggil. Yang mungkin hal ini belum memikirkannya, karena terlena dengan bahasan-bahasan tentang surga dan neraka, jadi kita semua sesekali lupa tentang hal itu. Saudaraku, silakan bersolawat sekarang juga, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan yang jelas, yang di dalam Al-Quran disebut basirah, yang artinya adalah dari ruh asli yang terbuka pada mata hati para aulia. Basirohnya lain halnya sama dengan ilmu laduni batin, ilmu yang langsung dari Allah. Sesuai dengan firman-Nya, kepada Dia kuberikan ilmu yang langsung dariku. Untuk menghasilkan basiroh, manusia mengambilnya dari ahli basiroh, dengan mengambil pembicaraan dari seorang wali mursyid, yang dapat menunjukkan dari alam. Laut di sini mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau saya mau ditunjukkan kepada basiroh yang dimaksud, sedangkan wali mursyid yang dimaksud sekarang sudah tiada? Itu memang benar, sekarang wali mursyidnya sudah tiada. Tapi kita jangan putus asa,
karena ada keterangan yang menunjukkan kepada kita semua. Sebagaimana kita maklumi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Tapi kita juga harus hati-hati. Karena tidak semua ulama yang bisa menunjukkan hal itu. Namun yang jelas pasti, ada seseorang yang masih bisa menunjukkan hal itu. Kita harus berusaha sekeras mungkin, atau yang dikata wajihadu fisabilillah, untuk menemukan guru untuk pituduh tersebut. Saudaraku al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jika kita memperhatikan keterangan ini, jelas jangan merasa putus asa, atau kita membuat alasan untuk kalah, hingga kita tidak berusaha untuk mencari jalan supaya kita bisa pulang ke alam asal. Sedangkan Tuhan sudah memerintahkan supaya kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat kelima surat Al-Maidah ayat 35. Yang artinya sebagai berikut, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan. Dari ayat tersebut sudah jelas, bahwa Tuhan sudah memerintahkan kepada seluruh manusia di dunia ini, supaya berusaha sekeras mungkin, tapi di dalam berusahanya harus hati-hati. Di dalam ayat ini disuruh supaya berusahanya itu di jalan Tuhan. Jadi kalau ayat ini dikaji lagi, ini mengandung dua unsur. Yang pertama, kita harus berusaha di jalan Tuhan. Ini barang tentu harus mencari guru yang menunjukkannya. Artinya harus mencari guru yang benar-benar ahli. Karena tidak semua ustadz yang bisa menunjukkan kepada hal tersebut. Ada kekhususan, ialah orang-orang yang sudah betul-betul arif, bilah yang sebenarnya, karena kalau membaca kitab atau membaca buku saja, ini tidak mungkin bisa berhasil. Karena bacaan cuma sebagai isyarat dan itibar saja. Hanya untuk memperluas daya pikir, dan memberi wawasan yang luas. Jadi kalau untuk menelusuri tentang asal kita, ini harus hati-hati. Tidak cukup hanya baca kitab atau baca buku saja. Harus ada petunjuk yang pasti, saudaraku. Kita lanjutkan kembali di video selanjutnya. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda, yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.